Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita kembali lagi masih setia dengan channel YouTube pembelajaran audit informasi. Pada pertemuan ke-7 kali ini, kita bicara tentang tata kelola teknologi informasi dan IT atau IT governance. Tata kelola teknologi informasi atau IT governance ini adalah teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK membawa dampak yang cukup signifikan terhadap konsep manajemen. IT governance merupakan bagian terintegrasi, bagian kesuksesan pengaturan organisasi dengan jaminan efisien dan efektivitas. Perbaikan pengukuran dalam kaitannya dengan proses perusahaan. IT governance diartikan sebagai struktur dari hubungan dan proses yang mengarahkan dan mengatur organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Dengan memberikan nilai tambah dari pemanfaatan teknologi informasi sambil menyiapkan risiko dibanding dengan hasil yang diberikan oleh teknologi informasi dalam prosesnya. IT government merupakan salah satu kesatuan yang sukses dari enterprise government melalui peningkatan yang efektivitas dan efisien dalam proses perusahaan yang saling berhubungan. Berdasarkan definisi tata kelola IT, tata kelola teknologi informasi atau IT government merupakan informasi teknologi government institute menurut ITGI dalam CISA Review Manual 2009, tata kelola IT atau IT governance merupakan struktur dari hubungan dan proses yang mengarah dan mengatur organisasi dalam rangka mencapai tujuannya dengan memberikan nilai tambah dan manfaat TIK dengan melakukan penyimbangan risiko dengan hasil yang diberikan oleh TIK dan prosesnya. Kalau berdasarkan definisi dari Jugianto dan Abdillah tahun 2011, mendefinisikan tata kelola IT sebagai satu struktur dan proses pengambilan keputusan IT di tingkat corporate untuk mengarah perilaku yang diinginkan dari insan IT, memastikan keberhasilan IT dalam angka menciptakan nilai bagi para stakeholder-nya. Tata kelola IT adalah struktur kebijakan atau prosedur dan kumpulan proses yang bertujuan untuk memastikan kesatuan peranti IT dengan dukungan terhadap pencapaian tujuan industri atau institut atau organisasi tersebut dengan cara mengoptimalkan keuntungan dan kesempatan yang ditawarkan teknologi informasi, mengendalikan penggunaan terhadap sumber daya TI yang mengelola risiko-risiko terkait TI-nya tersebut. Itulah tata kelola. Tujuan IT government yang pertama, ada keselarasan antara investasi TI dengan prioritas utama yang mendukung daripada tujuan bisnis dari suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Memberikan suatu keputusan pembelian atau aset dengan utility yang sangat tinggi. 3. Mengurangi risiko dan bisa langsung bergerak cepat. Hal ini dikarenakan telah mengerti akan apa yang harus dikerjakan. 4.
memenangkan persaingan antara perusahaan dengan fungsi IT dan bisnis. Prinsip dari IT governance yang pertama, mengembangkan sebuah bisnis yang terfokus pada IT strategic plan dalam mendukungnya. 2, mencapai tujuan organisasi, pastinya. 3, memastikan bahwa IT sistem mendukung pencapaian tujuan bisnis. Jadi IT sistem itu selalu harus bertujuan mencapai tujuan bisnisnya. 4, memaksimalkan fungsi dan manfaat investasi IT. Kita harus memaksimalkan, kita sudah berinvestasi mahal di dalam bidang IT, berarti kita harus memaksimalkan fungsi dan manfaat IT tersebut. 5, membantu mencapai potensi strategis IT. Kita harus membantu, jadi itu prinsip dari IT governance. Yang kelima. 6, berfokus pada 2 tanggung jawab, IT maupun memberikan nilai dan memberikan enabler bisnis, juga IT IT resiko harus dihilangkan dan dikurangi. Jadi IT resikonya kita mengecilkan prinsipnya adalah mengecilkan sebuah resiko yang akan dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan tersebut. 6 prinsip IT governance. Manfaat tata kelola adalah untuk mengatur penggunaan IT dan memastikan kinerja IT sesuai dengan tujuan dan atau fokus utama area kerja tata kelola IT. Fokus utama atau area kerja tata kelola IT ada strategic alignment, value delivery, resource management, performance measure, dan resiko manajemen. Itu semuanya digabung di dalam IT government domain. Strategi alignment atau penyelarasan strategi adalah memastikan adanya hubungan perencanaan organisasi dan IT dengan cara menetapkan, memelihara, serta menyesuaikan operasi IT dengan operasional organisasi. Itu tugasnya jadi IT strategic domain. Yang kedua ada penyimpanan nilai atau value delivery. Fokus dengan melakukan proses IT agar supaya proses tersebut sesuai dengan siklusnya, mulai dari penjalanan rencana, memastikan IT dapat memberikan manfaat yang diharapkan, mengoptimalkan penggunaan biaya, hingga pada akhirnya TI dapat mencapai hasil yang diinginkan. Rescue management atau pengelolaan sumber daya. Fokus pada kegiatan yang dapat mengoptimalkan dan mengolah sumber daya IT yang terdiri dari aplikasi, informasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Risk management atau pengelolaan risiko adalah untuk melakukan pengelolaan terhadap risiko. Dibutuhkan kesadaran anggota organisasi dalam memahami adanya risiko hubungan organisasi dan risiko-risiko signifikan yang dapat terjadi, serta menanamkan tanggung jawab dan pengolahan risiko yang ada di organisasi. Performance measure atau pengukuran kinerja adalah meningkatkan dan mengawasi jalannya pelaksanaan rancangan, pelaksanaan proyek, pemanfaatan sumber daya, kinerja proses, penyampaian lainnya sampai dengan mencapai capaian hasil dari teknologi informasi.
Model tata kelola teknologi informasi adalah the IT Infrastructure Library atau yang disebut kita ITIL. ITIL dikembangkan oleh the Office of Government Command atau OGC, adalah suatu badan di bawah pemerintahan Inggris dengan kerjasama dengan the IT Service Management Firm atau ITSMF dan British Standard Institute atau BSI. ITIL merupakan suatu framework pengelolaan layanan IT atau IT Service Management yang sudah diadopsi sebagai standar industri pengembangan industri perangkat lunak di dunia. ITSM memfokuskan terdiri dari 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, menyelaraskan layanan IT yang dengan kebutuhan sekarang dan akan datang dari bisnis penyelenggaraan. Jadi yang pertama fokusnya adalah penyelarasan antara layanan IT dan kebutuhan sekarang dan akan datang dari sebuah bisnis atau organisasi. Kedua, memperbaiki kualitas layanan IT. Ketiga, mengurangi biaya jangka panjang dari pengolahan layanan-layanan tersebut. Jadi mengurangi biaya untuk jangka panjang. Kalau biaya tersebut tidak menghasilkan manfaat bagi organisasi atau terhadap perusahaan tersebut. Metode tata kelola standar ITIL berfokus pada pelayanan customer dan sama sekali tidak menyertakan proses penyelarasan strategi perusahaan terhadap strategi IT yang dikembangkan. Jadi dia hanya fokus kepada pelayanan customer. Dan sama sekali tidak menyertakan proses. Jadi untuk proses ke dalam perusahaannya dia tidak ikut campur. Yang kedua ada ISO atau IEC 17799. Dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO dan the International Electrical Commission atau IEC, bertujuan memperkuat 3 elemen dasar keamanan informasi. Yang pertama adalah confidently, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses orang yang berhak. Kalau kita bicara dengan ISO. Integrity atau integritas, menjaga akurasi dan selesainya informasi dan metode pemrosesan. Dia bicara tentang pemrosesan, prosesnya. Dan available, memastikan bahwa user dan yang terorganisasi mendapatkan akses kepada informasi dan akses yang berhubungan dengannya tidak dan memperlakukannya, gitu. Jadi dia hubungan antara user dan akses, manajemen akses. Kalau kita biasa menyebut biasanya dengan manajemen akses. COSO. COSO merupakan kependekan dari Committee of Sponsoring Organisasi of the Tradeway Communication, sebuah organisasi di Amerika yang berdedikasi dalam meningkatkan kualitas pelaporan finansial, mencakup etika bisnis, kontrol internal, dan corporate governance. OSO framework terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama, komponen kontrol OSO, yaitu OSO mengidentifikasi 5 komponen kontrol yang diintegrasikan
dan dijalankan dalam suatu unit bisnis akan membantu mencapai sasaran kontrol internal. Yang pertama adalah monitoring, yang kedua informasi and komunikasi, yang ketiga kontrol activity, yang keempat risk assessment, yang kelima kontrol government. Sasaran internal kontrol. Sasaran kontrol internal atau internal kontrol dikategorikan menjadi beberapa area berikut. Yang pertama adalah operasi, efektif dan efisien operasi dalam mencapai sasaran bisnis, yang juga meliputi tujuan performance dan keuntungan. Financial report atau laporan keuangan, persiapan pelaporan anggaran finansial yang dipercepat, compliance, pemenuhan hukum dan aturan yang dipercaya. Itu 3 kontrol yang untuk akses terhadap organisasi, activity, unit atau activity. Dimensi ini mengidentifikasikan unit atau aktivitas pada organisasi yang menghubungkan kontrol internal. Kontrol internal menyangkut keseluruhan organisasi dan semua bagian. Kontrol internal seharusnya diimplementasikan terhadap unit-unit aktivitas organisasi. Jadi dia bicara tentang hubungan antara unit yang ada di dalam satu organisasi tersebut. 4. Control Object for Information Relation Technology atau COBIT. COBIT Framework dikembangkan oleh IT Government Institute, sebuah organisasi yang melakukan studi tentang metode pengolahan IT yang berbasis di Amerika. COBIT Framework terdiri dari 4 domain utama, yang itu planning dan organization atau kita sebut dengan PO. Kedua ada aktualisasi dan implementasi atau yang biasa kita sebut nantinya yaitu AI. Delivery and support atau yang biasanya kita sebut dengan DS, dan monitoring evaluasi atau MA yang nantinya akan kita sebut. Ini semua nantinya akan kita manfaatkan di dalam pelajaran audit sistem informasi. Kita menggunakan framework dari COBIT, Control Objective of Informasi. Demikian pertemuan ke-7 kali ini. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube saya dan bunyikan loncengnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam budi luhur.